Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peringatan Isra Mi'raj, perbaiki hati. Dari hati baru berubah menjadi budi pekerti. Dari mana datang sopan santun, tata krama, budi bahasa? Dari mana datang lisan yang baik? Dari mana datang tatapan mata yang baik? Dari mana datang ucapan yang baik? Semua berasal dari hati. Kalau sudah hatinya angkuh, sombong, sakit, cakapnya menyakitkan hati, perbuatannya menyinggung perasaan. Al-muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, wa yadih, dari tangannya. Jangan sampai lidah kita menyakiti hati orang, sumpah serapah, ghibah, namimah, adu domba, caci maki. Kalau sudah ngamuk, keluar semua. Bukan binatang, kebun binatang. Dari mulai dinosaurus sampai kancil, kucing, semua keluar. Dari mana itu datang? Dari hati. Makanya anak kita ini dididik dengan pendidikan hati. Malam ini saya ketemu dengan orang yang hatinya luar biasa. Bawa sepeda motor, ada gasnya, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya, tapi yang tertulis di tepi jalan, hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Kan kaki yang mengendalikan. Kenapa nggak tangan-tangan? Kan mata yang ngelihat. Kenapa nggak mata-mata? Awas, mata-mata. Tapi yang ditulis adalah hati. Karena banyak orang sakit hati gara-gara busuk nyambung semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya, menyakitkan hati. Di antara kita ini semua yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Betapa lembutnya hati jamaah di Benteng. Mereka menjaga hati saya. Diam mereka. Padahal dalam hatinya, Ustadz yang paling banyak dosanya. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 pas. Di mana-mana saya tausiah 60 menit. Rasanya tausiah itu 60 menit itu kadang lama. Tapi di Benteng nggak ada saya ngeliat jam. Begitu ngeliat udah jam 10. Ternyata kalau kita pakai jubah baru itu nggak terasa. Masya Allah, tabarakallah. Tanyalah sama ustadz-ustadz, sama guru kita. Coba tanya mereka, gimana rasanya pengalaman ceramah? Itu tergantung audiensnya. Kalau orangnya hatinya terbuka, kita ngomong nggak terasa lama. Tapi kalau ngomong di depan orang yang hatinya tertutup, lama sekali. Pengalaman ustadz yang paling sulit ceramah kapan? Pas ceramah buka bersama. Minta ampun lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita takut pada Allah. Jamaahnya ada yang gini, ada yang sebentar-bentar nengok, lama kali saya tengok jam. Akhirnya penderitaan itu selesai, terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah menyambut berbuka bersama ini saya sampaikan. Kalau ada silap salah, mohon Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma lakasumtu. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi azan handphone dari Jakarta. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, yang dibahas baru satu baris, waktunya sudah habis 1 jam. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Saya nggak sanggup. Ini pagi tadi di Pulau Burung, habis dari Pulau Burung, Pulau Ayam apa Pulau Itik. Akhirnya sekarang sampai di Benteng. Besok 3 titik lagi, pagi, siang, malam. Ustadz Junaidi nyusun jadwal ini seperti makan obat. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok pulang. Alhamdulillah Ustadz Somad masih sehat. Itu karena doa guru kita.
Jangan pernah bosan. Saya kalau ketemu beliau 2, 3, 4, 5 kali minta doa. Doakan saya Syekh, doakan anak saya, doakan keluarga, doakan santri, doakan kami, doakan istiqomah. Jangan pernah bosan. Boleh jadi doa kita tidak dikabulkan Allah, tapi doa guru kita, malam ini kita bisa tenang. Padahal kata Pak Camat, ini hujan ini Pak Ustadz seperti makan obat 1 hari sampai 4 kali Pak Ustadz. Malam ini semua Masya Allah, saya pun suara saya sudah habis tadi, terkapar di speed. Ini malam nanti bisa apa enggak tahu sih. Hari ini semangat luar biasa. Ini semua kena doa jamaah. Ya Allah, datangkan Ustaz Somad ke Benteng ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Walaupun banjir jalan putus di Pangkalan Kerinci, lewatkan ya Allah, sebagaimana kau lewatkan Bani Israel bersama Nabi Musa melewati Laut Merah. Sampai saya kemari. Nanti setelah dia sampai di Benteng tausiah, setelah itu terserahlah ya Allah, kata jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau hatinya lembut, ngomongnya lembut. Kalau hatinya baik, tangannya baik. Kalau hatinya baik, matanya baik. Kalau hatinya jahat, matanya gatal. Itu maka saya dari tadi berada posisinya di sini, nggak pindah-pindah. Kenapa? Inilah yang pertengahan perbatasan laki-laki dan perempuan. Kalau saya terlalu lama di sini, apa kata ibu-ibu? Ustadz ini nggak adil, kok kami nggak dilihat. Kalau saya terlalu lama di sini, dasar Ustadz gatal. Ustadz Somad itu katanya mesti berbudi pekerti, berakhlakul karimah. Dia sendiri membelakangi tuan guru. Saya sebelum berdiri udah bisik duluan, Syekh mohon izin ya, ana maju ke depan. Kata Syekh, tafadhol silakan. Maka saya maju. Coba ulang lagi videonya dari awal. Sebelum maju saya angkat tangan saya 10, kepala saya 1, 11. Saya gini dulu semua. Lalu kemudian semua mereka baru. Seandainya mereka enggak gini, saya gini ceramahnya. Didiklah anak-anak dengan kelembutan. Sekarang banyak anak-anak bahasanya bahasa WhatsApp. Kelas berapa adik? Kelas 5. Sudah berapa hafalan Qur'annya? 30. Kalau kita dulu diajarkan ujungnya harus ada. Udah kelas berapa dek? Kelas 5 Ustadz, kelas 5 bang, kelas 5 kak. Sekarang bahasanya bahasa WhatsApp. Kenapa? Karena belajarnya online. Belajar online selama Covid tahun 2020 sampai 2023. Apa yang terjadi? Anak-anak kita belajar hanya online melalui layanan internet. Atasnya pakai jilbab, pakai baju panjang, pakai celana pendek. Kenapa? Karena tidak sempurna. Maka bapak ibulah pendidikan yang paling baik. Ibu mendidik dengan hati, supaya anak tidak pernah membuat orang sakit hati. Allah, Ustaz Somad itu ngomong jangan nyakitin hati. Dia sendiri kalau ceramah kasar, keras. Abdul Somad ini bukan keras, sound sistemnya mantap. Saya bisa ceramah pakai lembut-lembut, bisa. Jamaah sekalian, mari kita jaga hati, jangan sampai menyakiti. Bisa, bukan nggak bisa saya. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abdul Somad itu kalau ceramah menyinggung perasaan orang, ia tersinggung. Saya cerita narkoba, pemakai narkoba tersinggung. Saya cerita zina, pezina tersinggung. Saya cerita korupsi, yang koruptor tersinggung. Tapi orang Benteng tidak tersinggung. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan istiqomah. Perbaiki hati, perindah budi pekerti, perkuat persatuan dan kesatuan. Jangan golput.
Jangan hanya beda partai, beda warna, beda pilihan, lalu kelahi. Justru taman itu indah karena bunganya macam-macam. Ini sudah contoh luar biasa. Tapi kelihatan banyaknya warna hijau nampaknya. Ustadz Somad kan sudah punya pilihan ya. Tonton aja di YouTube, lihat di Instagram, lihat di TikTok. Abdul Somad sudah punya pilihan. Yang mau ikut pilihan Abdul Somad, alhamdulillah. Yang nggak mau ikut, saya nggak pernah maksa. Kita semua insya Allah baik. Yang mau kita pilih ini 5. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Provinsi Riau, DPR RI akan kita kirim ke Senayan, DPD Presiden dan Wakil Presiden. Pilih orang yang taat pada Allah, yang takut sama Allah, yang cinta pada Indonesia. Takbir. Kalau ada yang ngasih-ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju, itu duit haram. Jamaah main setuju-setuju aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 14 Februari 2024 sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan pulang. Kenapa? Setan banyak bawa amplop. Masjid, zikir, baca Quran, tausiah. Habis itu sarapan, bawa sarapan, lontong sayur, lontong pecal, dan seterusnya. Jangan sebut lagi, meleleh air liur. Habis itu jam 8 langsung ke TPS. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib bangsa ke depan. Takbir. Terus takbir itu gunanya mengusir setan. Selama perjalanan dari masjid ke TPS datang setan. Kamu jangan ikut Ustadz Somad loh. Allahu Akbar. Siap? Masya Allah, tabarakallah. Tapi jaga persatu, jangan termakan isu, tetaplah makan isu kok dimakan. Kalau makan isu kentutnya ya isu, keluar isu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan bangsa yang baru. Sejak 1945 kita sudah pakai demokrasi. Dulu kita pakai kerajaan namanya Kerajaan Indragiri. Ada dipimpin namanya Sultan. Sultan itu memanggil alim ulama. Salah satunya namanya Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari. Dari cucu cicit Datuk Kelampayan. Sekarang ada pondok pesantren Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Didik anak kita di sana, insya Allah hatinya bersih, ngomongnya bersih, amalnya bersih, dan dia akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa insya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan pesta demokrasi ini Indonesia tetap aman, tetap damai, tetap terjaga, terpelihara dari huru-hara dan konflik. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri diberikan kekuatan karena mereka mendamaikan, mengamankan kita semua. Ini Ustadz Abdul Somad dikawal-kawal di benteng ini, apa enggak aman benteng ini? Aman benteng. Lalu benteng aman kenapa mesti dikawal? Ngelihat tadi kan, aslinya tadi menurut rencana itu mobil parkir di pintu, dari pintu ke sini jalan. Tapi gimana kita mau jalan, serangan mak-mak garis keras. Pak polisi, Pak tentara nggak sanggup mengawal, kita bawa mobilnya masuk sampai ke samping. Untung saya diselamatkan Syekh. Saya pegang tangan Syekh, aman. Ada yang mau salaman, saya bilang kalau enggak habis tangan saya diambil. Kalau yang narik nenek-nenek enggak apa-apa, anak gadis. Ini yang bahaya ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Dengan berselawat insyaallah hati kita jadi tenang. Kalau hati kita tenang, minum. Kalau hati kita tenang, minum gitu. Kalau hati kita tenang, dari darah jantung ke otak ini, otak juga jadi tenang. Kalau otak kita tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang insyaallah. Perbaiki hati, indah budi pekerti, kuatkan persatuan kesatuan menuju negeri puncaknya terakhir, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amerika itu baldatun thayyibatun. Kenapa? Pengangguran aja dikasih tunjangan. Jepang baldatun thayyibatun. Kenapa? Bersih, ikan mas, ikan-ikan yang ada di paritnya. Saya tanya sama jamaah yang datang dari Jepang, kalian sudah lama di Jepang? Udah lama Pak Ustadz. Apa betul ikan koi di parit-parit? Memang betul Pak Ustadz, ikan koi di parit. Ada kalian pancing? Enggak takut Pak Ustadz. Kenapa? Makanannya sampah Pak Ustadz. Bersih, baldatun thayyibatun, tapi belum tentu wa rabbun ghafur. Dia nggak percaya sama Tuhan, ateis, nggak percaya sama Tuhan. Kita sudah wa rabbun ghafur insyaallah, tinggal menuju baldatun thayyibatun. Ini nggak selesai dengan ceramah Bapak Ibu. Ambil contoh masalah judi, ceramah Abdul Somad dalam masjid. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Selesai keluar dari masjid, orang main judi online. Gak bisa saya larang. Kau main apa? Slot. Saya nggak punya kekuasaan. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, keluar namanya perda, peraturan daerah. Siapa yang tertangkap main judi masuk penjara. Pak polisi tidak bisa nangkap kalau tidak ada payung hukumnya. Pak polisi tangkap lepas lagi kalau tidak ada undang-undangnya. Siapa yang berjuang di parlemen? Putra putri terbaik Indragiri Hilir kita kirim ke Senayan, kita kirim ke DPRD Provinsi Riau, kita kirim ke Tembilahan untuk berjuang. Mereka juga perjuang amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan mereka yang terpilih nanti betul-betul amanah insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa gambarnya gambar Palestina Pak Ustadz? Gambar saudara kita yang sedang teraniaya. Sudah 100 hari 3 bulan masuk bulan keempat, mereka membantai anak-anak. Karena menurut keyakinan mereka, semakin banyak anak-anak yang berdarah yang mati di Palestina, semakin cepat juru selamat datang yang mereka tunggu-tunggu oleh orang Israel. Mereka sedang menantikan juru selamat, Mesias namanya. Mesias itu dalam Islam adalah Dajjal. Mereka menantikan Dajjal. Kita minta lindung dari Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Peringatan Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali tentang Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak pernah kosong sekalipun khutbahnya melainkan mendoakan Palestina. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Berapi-api Ustadz mendoakan, jamaahnya berair-air di bawah. Kecuali di benteng. Di benteng jamaahnya tetap semangat. 1 jam saya berdiri, jamaah masih tetap mendongak. Kadang di tempat lain baru 15 menit saya tausiah sudah keluar kuda Nil.
Tapi di benteng ini orangnya semangat-semangat. Ini menunjukkan orang benteng memang sudah terbiasa ngaji. Mudah-mudahan ini menular menurun sampai ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Allah jaga benteng ini tetap menjadi ahlus sunnah wal jamaah, dijauhkan dari wahabi dan syiah, dijaga dalam iman Islam, selamat daripada ikhtilaf fikih. Kita semua berpegang dalam la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bersama kita di benteng, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang sudah jam 10 lewat 20, 60 tambah 20, 80 menit kita bersama. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu dari terasa kesemutannya yang luar biasa. Puncak tablik akbar bukan pada ceramahnya, puncak tablik akbar bukan tausiahnya, puncak tablik akbar ada pada doanya. Kita minta doa dari sahibul fadilah Kiai Haji Andre Gurutta Ul Mukarram, sahibul fadilah Asy-Syaikh Muhammad Idrus Hashim ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.